Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Zaman semakin berakhir. Ingat ini, tanda-tanda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, tanda-tanda yang beliau sudah ucapkan waktu itu, sekarang sudah muncul secara berurutan, muncul dengan serentaknya. Dan ini yang dikhawatirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam lelucon yang itu tidak lucu. Suatu lelucon yang itu tidak lucu dan tidak perlu ditunjukkan. Justru kita harus tubu ilallah taubatan nasuhah. Justru malah ditontonkan. Banyak kejadian yang aneh-aneh sudah menunjukkan betapa azab Allah sudah mulai turun. Betapa azab Allah sudah mulai bicara tentang kebenaran-kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Berbagai macam step-step ciri-ciri datangnya kiamat banyak sekali. Seharusnya kita bisa membaca dan kita berbanyak istighfar, dzikran katsira, wasabiqu burrata wa asila. Namun justru malah ditonton. Justru dengan bangganya sekarang banyak mereka-mereka berpakaian seperti telanjang dengan bangganya menikmati semuanya itu. Apa yang harus kita bicarakan dan apa yang harus kita utarakan, apa yang harus kita omongkan di sini? Ketika omongan kita, ketika bahan pembicaraan kita menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berintrospeksi diri bagi hamba Allah yang beriman. Bagi yang belum beriman, yang beriman mendoakan. Tidak ada orang yang tidak menyesal ketika azab sudah turun. Ketika kematian sudah menjemput. Dari dulu kalau misalkan penyesalan selalu berada di belakang. Kagak ada itu penyesalan di depan. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun tanzilul mir rabbil alamin. Firman-firman wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam. Dari awal Al-Quran setelah surat Al-Fatihah disebutkan alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul ini adalah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi hamba-hamba Allah muttaqin yang bertakwa. Di mana letak ketakwaan kita? Emosi jalan terus. Wal kadhiminal ghaidha, emosi jalan terus. Wa afinina anin nas.
Jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Jelas di situ. Wa'afinin nas. Seharusnya mudah memaafkan sesama manusia. Nggak ada yang memaafkan. Kenapa? Hati ini sudah diisi dengan segala penyakit-penyakit hati. Zalikal kita pula raiba fi hudalil muttaqin. Nggak masuk dan tertancap pada diri kita. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang muttaqin. Itu orang muttaqin itu bagaimana? Orang yang bertakwa di hadapan Allah bagaimana? Alladzina yu'minuna, orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib. Pertama, orang yang beriman kepada suatu hal yang berhubungan dengan gaib. Apa itu? Al-iman atu'minu billahi, iman pada Allah gaib. Wal malaikatihi gaib, iman pada malaikat. Wa kutubihi, kitab. Ini dulu diturunkan secara gaib. Wa rasulihi, dan rasul-rasul. Wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, datangnya hari kiamat. Baik itu kiamat sughra, kiamat kecil, matinya seseorang, maupun kiamat kubra, yaitu datangnya kiamat akbar. Wa qadri khairi wasadan, takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tentukan. Ini pertama orang muttaqin. Dijawab dengan Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minu, yaitu orang yang beriman. Tidak hanya beriman saja, setelah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman dengan suatu hal yang gaib, dengan berbanyak zikir, dengan berbanyak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yatununa annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala terlalu cinta, ingin kita ketemu sama Allah. Inilah puncak kenikmatan penghuni surga nantinya, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama adalah orang yang beriman pada hal yang gaib. Kemudian wa yuqimus shalah, orang yang melaksanakan salat. Yang kedua, yang bertakwa. Setelah beriman kepada hal yang gaib, orang yang melaksanakan salat. Salat apa? Salat fardu. Dosa-dosa mereka yang meninggalkan salat fardu bisa kita lihat sendiri. Sering Ustaz sampaikan, orang yang meninggalkan salat subuh ditunjukkan Allah 60 tahun siksa api neraka itu. Orang yang sering meninggalkan salat zuhur, Allah ini dosanya sama dengan membunuh muslim 1000 muslim. Orang yang meninggalkan salat asyar sama dengan dosanya orang yang merobohkan Ka'bah. Orang yang meninggalkan salat maghrib sama dengan dosanya mereka yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Orang yang meninggalkan salat isya adalah mereka hamba Allah yang Allah ini enggak ridha orang itu tinggal di bumi ini. Mereka yang meninggalkan salat isya di yaumul hisab, di yaumul kiamah, bangkit dari kuburnya, kepalanya berbentuk babi hutan. Wa yuqimus shalah, jalankanlah salat, dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Salat semua, salat fardu yang penting, jangan yang sunnah dijalanin. Sementara yang wajib, yang fardu malah ditinggalin, nyantai aja. Ini adalah ciri-ciri tipisnya iman. Ingat ini. Antum salat tahajud, salat antum non-stop, tapi sementara salat wajibnya nggak pernah dikerjain, percuma. Salat fardu dulu dibenahi, habis itu tambah salat tambahan. Makanya di dalam surat Al-Isra 78-79 dijelaskan, wa minal laili fatahajj bihi nafilatalak. Laksanakan sepertiga malam ini, bangun dari tidur, melaksanakan salat tahajud, menjadikan suatu pahala tambahan. Artinya pahala tambahan di sini untuk diangkat di tempat terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala tambahan setelah melaksanakan salat fardu. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian setelah alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimus shalah, setelah melaksanakan daripada salat, wa mimma
Razaqnahum yunfikun, terhadap semua rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Diinfakkannya rezeki itu. Gak pelit. Alias pelit bin medit. Dah pelit, pahit bin medit. Jangan ketika kita belum punya apa-apa, mohon sama Allah, ya Allah, berikan, nangis-nangis kita. Begitu Allah kabulkan, rezeki berlimpah, mengalir deras. Pertama yang dilakukan, lupa dengan sholat di masjid, sholat jamaah. Kedua, nggak mau infak. Ketiga, menjalankan maksiat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahim. Dan ini sering terjadi pada hamba Allah yang mereka sebenarnya Allah sayang kepada mereka, namun hamba Allah tidak sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Walladina, dan mereka yu'minu yang beriman bima unzila kepada Al-Quran. Jadi setelah menginfakkan hartanya, dia beriman juga kepada Al-Quranul Karim. Khairikum man ta'allama Al-Quran wa amalah. Sampaikan meskipun Al-Quran ini, meskipun satu ayat, sampaikan. Meskipun cuma satu ayat, sampaikan. Jangan sampai antum punya ilmu banyak, setelah belajar di pondok pesantren keluar nganggur, tidak dimanfaatkan ilmunya. Ini kita dosanya luar biasa. Kenapa? Tidak mau menyampaikan ilmunya, alias ilmu yang tidak bermanfaat. Lebih baik mereka yang belajar cuma Senin Kemis tapi disampaikan, ini akan lebih bermanfaat. Udahlah antum ilmunya segudang apapun, kalau antum pendam sendiri tidak disampaikan, dosa antum Masya Allah luar biasa. Namun dengan catatan, jangan merasa pinter, jangan merasa diri paling utama, sehingga satu, tidak mau dinasihatin orang. Yang kedua, mendirikan suatu aliran sendiri yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sering ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Belajar Al-Quranul Karim. Karena salah satu surga ini merindukan, salah satunya adalah wa hafizil lisan, orang yang bisa jaga lisannya. Talil Quran, orang yang belajar daripada Al-Quran itu sendiri, nggak pernah lepas ngaji. Sekarang sering kebanyakan Al-Quran di rumah banyak, namun Al-Quran itu berdebu-debunya luar biasa, berserakan debunya. Banyak Al-Quran di rumah, tiap room, tiap kamar ada Al-Qurannya, namun tidak digunakan, namun tidak pernah dibaca, namun tidak pernah dipelajari. Percuma. Katanya untuk apa? Nah, ini kan bisa untuk mengusir setan. Katanya Al-Quran ditaruh itu bisa ngusir setan. Antum, Ustaz katakan ini ya, Al-Quran ini yang bisa mengusir setan adalah Al-Quran yang ketika kita amalkan. Kita amalkan, dari Al-Quran kita amalkan, otomatis setan. Yang paling penting itu setan tidak ada di dalam hati ini, bukan ada di rumah. Ketika setan ini ada di dalam hati kita, otomatis ketika kita sholat, rumah kita pakai sholat, rumah kita dirikan untuk ngaji semuanya, membaca Al-Quran semua, maka panaslah semua, tidak akan mereka bersinggah di rumah kita. Kenapa? Panas. Dan ini jaminan daripada Al-Quran itu sendiri. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan min qablik, sebelum engkau, sebelum Al-Quran. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian disempurnakan dengan Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun, terhadap adanya akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Adanya akhirat yakin. Adanya siksa kubur yakin. Adanya siksa nanti yaumul hisab yakin. Jangan dipakai mainan. Siksa kubur dipakai mainan. Siksa ini dipakai seakan-akan kita tidak percaya dengan adanya itu. Masya Allah, Allah nanti yang akan bicara sendiri. Mudah-mudahan mereka seperti itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diberikan centilan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung sendiri Allah yang negur. Ulaika, mereka itu ala hudam min rabbihim, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini ayat pertama dari Al-Quran yang menunjukkan, menggarisbawahi ciri-ciri orang yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya penting buat kita di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita gariskan, apa yang kita fokuskan. Jangan sampai kita bersinggah dalam keadaan apapun bentuknya. Dalam keadaan kita bingung dalam apapun. Baca Al-Quran sebagai obat dari segala obat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Menjadi hamba Allah senantiasa fokus, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.